Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pembahasan kali ini mengangkat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Ada 6 kompetensi dasar dalam materi ini. 2 kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2 tentang sikap, 1 kompetensi dasar pengetahuan, dan 3 kompetensi dasar dari aspek keterampilan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Silakan pada bagian ini kalian mengisinya dengan menganalisis penggalan-penggalan ayat dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kalian dapat menyalinya dalam buku tugas. Penguatan materi. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Ayat ini menjelaskan kepada kita, yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi, bahwa pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Poin kedua, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam penciptaan langit dan bumi, serta pada silih bergantinya malam dan siang, itu tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dipahami, serta tidak bisa dimaknai oleh sembarang manusia. Tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dipahami dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berakal, yang dalam ayat ini Allah sebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab itu? Orang-orang yang disebut ulul albab dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Mereka selalu berzikir baik dengan lisan, dengan hati, bahkan dengan perbuatan. Mereka selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Ini bisa dimaknai bahwa
para ulul albab ini, orang-orang yang berakal ini, mengingat Allah, baik dalam keadaan senang, keadaan susah, keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan lapang, ataupun keadaan sempit. Dalam berbagai keadaan, sehari-harinya orang-orang ulul albab ini selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selain berzikir kepada Allah, orang-orang yang berakal atau ulul albab itu senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, serta apa-apa yang terdapat di dalamnya. Karena seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, baik itu langit ataupun bumi serta seluruh isinya, merupakan ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta. Mereka selalu memikirkannya, mereka tidak tinggal diam, karena mereka menganggap ciptaan Allah ini semua merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai contoh, ketika mereka melihat fenomena hujan, mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk berpikir, untuk meneliti apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena hujan ini. Sehingga mereka melakukan penelitian secara ilmiah tentang proses turunnya hujan. Dari situlah para ilmuwan terdahulu melahirkan berbagai teori ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya seperti teori kondensasi yang merupakan proses turunnya hujan. Bagaimana Allah menjadikan air laut itu menguap karena panas, lalu Allah tampung di atas awan, dan Allah giring awan itu dengan angin, sehingga gumpalan-gumpalan air yang terdapat dalam awan tersebut menjadi titik-titik air yang dinamakan hujan. Kalian bisa pelajari proses turunnya hujan ini melalui teori-teori yang sudah ditemukan oleh para ahli. Lalu, sebagai contoh lain, ketika mereka, para ilmuwan, atau yang disebut ulul albab tadi, tidak berhenti-hentinya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka mengalami pergantian malam dan siang. Pergantian malam dan siang ini juga dijadikan bahan pemikiran oleh mereka. Kenapa bisa terjadi gelap dan kenapa bisa terjadi terang? Dari situ terlahirlah yang disebut dengan teori rotasi bumi. Ternyata setelah mereka melakukan penelitian bahwa bumi ini tidak diam. Bumi ini berputar mengelilingi matahari. Bagian yang terkena sinar matahari itu mengalami siang hari. Dan sebaliknya, bagian yang tidak terkena sinar matahari itu dikatakan malam hari. Maka dari pemikiran-pemikiran para ulul albab, para ilmuwan muslim inilah, maka tercipta berbagai teori-teori di bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, setelah para ilmuwan tadi, orang-orang berakal yang disebut ulul albab tadi, melakukan penelitian, memikirkan tidak henti-hentinya tentang penciptaan langit dan bumi ini, seraya bertambah keimanan mereka, karena mereka semakin yakin bahwa semua ciptaan Allah ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yang terucap dari lidah mereka, dari lisan mereka adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, poin terakhir ini menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk sekecil apapun yang Allah ciptakan tanpa ada manfaatnya. Dalam artian bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Sebagai contoh,
seekor nyamuk, binatang kecil yang dalam pandangan manusia hanya merugikan karena membawa berbagai macam penyakit, mengganggu kehidupan manusia. Tapi di balik penciptaan seekor nyamuk ini, Allah menyelipkan berbagai macam manfaat dan hikmah. Antara lain, dari nyamuk tadi muncul berbagai macam penelitian. Bagaimana kita bisa menghindari diri dari penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk tadi. Lalu muncullah berbagai macam ilmu yang mempelajari tentang nyamuk. Nah, itulah salah satu manfaat dari Allah ciptakannya nyamuk. Kita akan membahas tentang ulul albab. Karakteristik ulul albab, ciri-ciri ulul albab. Yang pertama, ulul albab berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ulu dan albab. Ulu artinya mempunyai dan albab artinya akal. Jadi, ulul albab adalah orang-orang yang berakal. Kemudian ulul albab itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah mereka selalu berzikir, mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Yang kedua, mereka tidak henti-hentinya berpikir atau memikirkan tentang fenomena alam, baik dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Ada laut, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Mereka selalu melakukan penelitian-penelitian, selalu memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Itulah orang-orang ulul albab. Yang keempat, hasil dari aktivitas berzikir dan berpikir para ulul albab tadi menimbulkan keyakinan, kekuatan iman yang menjadikan mereka meyakini bahwa Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan maksud dan tujuan. Dan tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Mengapa manusia harus berpikir kritis? Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpikir kritis? Ada berbagai alasan. Yang pertama, karena orang yang berpikir itu lebih baik daripada orang yang beribadah ribuan tahun tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi, berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah. Tentunya ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berpikir kritis mampu menambah wawasan kita dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Dari ciptaan-ciptaan Allah banyak sekali yang bisa kita teliti. Bayangkan, jika para ilmuwan tidak melakukan penelitian-penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dunia ini tidak akan berkembang. Sebagai contoh, apa yang kita pegang sehari-hari, ponsel, komputer, yang kita selalu akrab dengan internet sehari-hari, itu hasil penemuan para ilmuwan yang tidak henti-hentinya melakukan penelitian. Jika tidak mereka lakukan, maka sampai saat ini mungkin kita masih dalam kehidupan seperti zaman manusia purba. Lalu yang ketiga, dengan berpikir kritis, manusia dapat membangun peradaban dunia yang terus dinamis. Kita bisa melihat perkembangan di bidang pembangunan. Kalian bisa lihat gedung-gedung bertingkat, pembangunan jalan layang dan sebagainya. Itu hasil pemikiran para ilmuwan yang selalu berinovasi dalam pembangunan. Yang keempat, berpikir kritis dapat memberikan manfaat dalam kehidupan. Jelas, manfaat yang kita rasakan di abad modern ini, di era digitalisasi ini semua karena manfaat yang kita rasakan, yang kita nikmati dari hasil berpikirnya para ilmuwan. Yang kelima, buah karya dari pemikiran dapat dirasakan manfaatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
kita sebagai generasi saat ini merasakan manfaat dari hasil karya dari buah pemikiran orang-orang sebelum kita, maka jangan berhenti sampai di sini. Kita yang hidup sekarang harus melahirkan pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru yang tentunya harus bermanfaat dan bisa dirasakan oleh generasi-generasi mendatang di bawah kita. Yang keenam, berpikir kritis dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menambah keyakinan bahwa apa yang ada di alam semesta ini merupakan tanda kebesaran Allah. Ketika orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melahirkan ilmuwan muslim yang baik. Tidak menjadikan dia sombong, bahkan dapat memperkuat keimanannya dan keyakinannya bahwa kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyalahgunakan kepintaran, kecerdasan yang kita miliki, menjadikan kita sombong dan menjadikan kita ingkar dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran selain yang tadi kita bahas, Ali Imran ayat 190 dan 191, yang Allah firmankan dalam ayatnya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 15. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan. Maka penelitian tentang unta pun dilakukan oleh para ilmuwan. Kemudian perintah berpikir tentang tanaman dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Lalu tentang dua lautan yang mengalir dan keduanya bertemu, namun ada batas yang tidak dilampaui oleh manusia dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nanti kalian bisa teliti tentang ayat ini. Silakan kalian lihat surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 22. Lalu berpikir tentang manusia yang berpasang-pasangan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Lalu memikirkan tentang binatang ternak yang ternyata susu yang diminum oleh manusia yang menurut kita itu air yang sehat, minuman yang segar, bermanfaat, itu ternyata di dalam perut binatang ternak terdapat di antara kotoran dan darah. Boleh nanti kalian pelajari tafsir ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 66 sampai 69. Itu tadi tentang penjelasan Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Sekarang kita akan bahas tentang Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Untuk analisis tajwid yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159, sebagaimana yang tadi
kalian bisa menganalisis hukum-hukum bacaan dari penggalan-penggalan ayat tadi dan menuliskannya di dalam buku tugas. Isi kandungan ayat. Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang baru saja dibacakan tadi membahas tentang bersikap demokratis. Allah memerintahkan kita untuk mampu bersikap demokratis. Poin-poinnya ada 5 di sini. Yang pertama, Rasulullah di dalam ayat ini dijelaskan beliau memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan pemaaf. Itu semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai manusia biasa, Rasul dapat bersikap seperti itu adalah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersikap lemah lembut, beliau juga tidak berhati keras, tidak bersikap kasar terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Sebagai pengemban amanah dari Allah untuk menjalankan dakwah, mengajarkan ajaran agama Allah. Tentu saja jika beliau bersikap keras, berhati keras, lalu kasar terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap umatnya tidak akan mau mendekat. Niscaya mereka akan menjauh dari sekitar Rasul, apalagi untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. Maka Rasulullah diberi kelemah lembutan, sikap yang santun, tutur kata yang baik, dan pemaaf. Sehingga umat Nabi pada saat itu tidak menjauh dari sekitarnya. Yang ketiga, setiap kali ada permasalahan di antara umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan jalan bermusyawarah. Dalam Islam, cara pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, itu cara yang terbaik adalah cara bermusyawarah. Nanti kita akan bahas apa saja manfaat dari musyawarah. Yang keempat, jika manusia memiliki niat yang baik, cita-cita yang luhur, maka dia harus membulatkan tekad, harus menguatkan niatnya tersebut, dan harus dia lakukan dengan cara yang benar. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita sudah membulatkan tekad, kita sudah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, maka perintah Allah kepada manusia adalah untuk bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan hasil dari usaha yang sudah kita lakukan dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya wajib berikhtiar dan berdoa dalam kehidupan, sementara hasilnya Allah lah yang menentukan. Maka kewajiban manusia adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari isi kandungan ayat ini yang akan kita angkat adalah sikap bermusyawarah. Bagaimana Allah memerintahkan kita setiap ada permasalahan di kalangan masyarakat, maka yang perlu dilakukan adalah menyelesaikannya dengan jalan bermusyawarah, melibatkan banyak pihak. Itu isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Lalu apa manfaat bermusyawarah dalam kehidupan? Banyak sekali manfaat bermusyawarah dalam kehidupan. Tapi di sini kita hanya akan memaparkan 6 poin saja. Kalian bisa selebihnya nanti mencari dari sumber-sumber lain. Yang pertama, musyawarah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mudah dan cepat. Karena dalam bermusyawarah ini melibatkan banyak pihak. Tentu saja karena musyawarah ini dilaksanakan oleh banyak orang, maka permasalahan yang dihadapi akan cepat ditemukan solusinya. Beda ketika kita menyelesaikan masalah sendiri. Itu akan berbeda. Kita akan memutar otak, menyelesaikan permasalahan tersebut sulit dan lama waktunya. Tapi jika diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka itu akan mudah dan cepat.
menemukan solusinya. Lalu yang kedua, musyawarah dapat menjalin kerukunan dan kerjasama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tentu saja, dengan bermusyawarah, itu akan melibatkan banyak pihak dan mengumpulkan banyak orang. Sehingga akan terjalin silaturahim, akan terjalin kerukunan, dan kerjasama yang baik. Karena dalam musyawarah, orang akan saling memberikan pendapat. Yang ketiga, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah ada etikanya. Jangan sampai kita merasa pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang lain yang salah. Kita harus menghargai apapun pendapat yang dikemukakan orang lain sehingga musyawarah bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, hasil musyawarah dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak. Bisa kita bedakan ketika suatu keputusan dihasilkan atau diputuskan oleh satu orang saja, maka hasil tadi hanya dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Beda ketika keputusan itu dihasilkan dari musyawarah, maka yang mempertanggungjawabkan keputusan tersebut adalah banyak pihak, orang-orang yang terlibat dalam musyawarah tadi. Dan ini dapat diterima oleh banyak pihak. Kalau keputusan diambil oleh satu pihak saja, maka itu sulit untuk diterima oleh berbagai kalangan. Yang kelima, bermusyawarah dapat menyatukan berbagai atau beberapa pendapat yang berbeda. Ketika satu orang berpendapat A, orang lain berpendapat B, kemudian yang berikutnya berpendapat C, itu bisa disatukan dengan jalan yang terbaik. Memiliki pendapat-pendapat yang berbeda itu wajar dalam bermusyawarah. Tapi keputusan yang dihasilkan dari musyawarah itu merupakan kekayaan khazanah dari berbagai macam pihak di dalam musyawarah tersebut. Sehingga musyawarah dapat mempersatukan pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Dan itulah yang menjadikan peserta musyawarah puas dari hasil keputusannya tadi. Dan yang keenam, musyawarah dapat menghindari perselisihan dan kesalahpahaman antar pihak. Kenapa? Karena keputusan yang diambil itu atas kesepakatan bersama, bukan atas keegoisan salah satu pihak saja. Sehingga selain dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, ini juga dapat menghindari dari perselisihan dan kesalahpahaman antar pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah manfaat dari bermusyawarah. Baik, anak-anakku sekalian, penjelasan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis, dan Ali Imran ayat 159 dan tentang bersikap demokratis sudah dijelaskan. Kalian boleh memperkaya keilmuan kalian dari berbagai literatur. Silakan kalian baca, pelajari materi ini dari sumber-sumber lain, dari internet, dari buku, dan sebagainya. Literatur-literatur lain silakan kalian baca, dan coba nanti kalian foto bagian evaluasi ini, kalian bisa nanti kerjakan tugas ini di kertas tugas atau di buku tugas. Nanti bisa dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Ada 2 evaluasi, yang pertama evaluasi 1, tentang berpikir kritis, dan yang kedua tentang bersikap demokratis. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Jangan puas dari apa yang kalian dapatkan di sini, silakan kalian pelajari lagi dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, supaya kalian mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.